anggota dewan pakai izin partai kalau mau OTT maling. Izin Pak Ketua mau OTT. Sahroni minta KPK komunikasi dengan parpol sebelum tangkap kader. KPK menegaskan prosedur OTT sudah sesuai hukum kan, NKRI harga mati kan. Kalau Sahroni ini nggak mau ikut aturan KPK, aturan NKRI, minggat sono minggat, jangan tinggal di Indonesia kan gitu kan. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Hari ini saudara Kamis 21 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara semuanya, keluarganya? Semoga sehat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berantas maling, berantas koruptor. Apa kabar otak? Ya biasalah, namanya manusia. Manusia kan makhluk sosial. Hobinya berkomunitas, fitrahnya berkomunitas lah, jangan hobi lah. Fitrahnya berkomunitas. Penggosip kumpulnya dengan penggosip, ya kan? Ya kan? Orang awam kumpulnya dengan orang awam, ya kan? Alim ulama berkumpulnya dengan alim ulama, ya kan? Orang soleh nikah dengan orang solehah, akhwat solehah, ya kan? Lonte nikahnya dengan bajingan, dengan bangsat, ya kan? Gitu kan? Komunitas, saling tarik menarik, ya kan? Bajingan jodohnya dengan bajingan juga kan, begitu kan? Ya, kalau maling ada temennya maling, ya komunitasnya maling juga kan, gitu kan kebanyakan. Orang yang suka main bola, ya kan, orang yang suka nonton bola, komunitasnya dengan orang-orang yang suka nonton bola juga kan, gitu kan. Apalagi kita yang merasa membutuhkan solusi di saat ini di Indonesia, tentulah kita membutuhkan seorang alim ulama lurus, habaib dan ulama lurus yang memang menawarkan perubahan dengan dakwahnya, kan gitu kan. Nah, apalagi ini, ya ada temennya nih, apa gimana? Maling Emmanuel Ebenezer, masa maling dibela sih? Apa kabar otak? Kan nanya, masa maling dibela, OTT, orang OTT dibela? Aduh, jangan-jangan dia maling juga apa gimana? Hah, setelah Emmanuel Ebenezer OTT ya, dibela nih, cie dibela. Pengen cubit juga itu pipi sih ya, Sahroni. Aduh, terhormat banget kayaknya ya. Anggota dewan pakai izin partai kalau mau OTT maling. Izin Pak Ketua mau OTT. Sahroni minta KPK komunikasi dengan parpol sebelum tangkap kader. KPK menegaskan prosedur OTT sudah sesuai hukum kan, NKRI harga mati kan. Kalau Sahroni ini nggak mau ikut aturan KPK, aturan NKRI, minggat sono minggat, jangan tinggal di Indonesia kan gitu kan. Sahroni yang wakil ketua Komisi 3 meminta mohon meminta KPK untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan partai politik jika hendak menangkap OTT kader yang terjerat kasus maling. Jangan korupsi lah, maling ya kan. Terjerat kasus maling uang rakyat ya kan. Ini sangat penting kata Sahroni ya kan, agar partai tetap dihargai dalam proses penegakan hukum. Oh iya, terus emang gimana? Nggak mungkin kan rakyat bilang Gerindra sarang maling, kan nggak mungkin kan. Sebagaimana para buzzer itu bilang ya kan, ini mah ada pesantren terafiliasi dengan ormas terlarang, ya pret ya kan. Kan bisa nggak kalau dibalikin? Ini Gerindra terafiliasi dengan maling, bisa nggak? Kan nggak bisa. Nah sekarang Sahroni bilang, ngapain harus lapor izin dulu, langsung geledah, tangkep? Nggak usah izin dulu. Partai kan dihargai, digelotorin dana dan mengurus sudah duduk di kursi empuk ya kan. Masa pakai izin juga? Ya tinggal diikat karet, digeprek ya kan. Kalau perlu diberangus sih kan. Pakai izin dulu. Mungkin ya Emmanuel Ebenezer ini sudah kelebihan fasilitas mewah ya kan. Adanya tambahan duit yang diterima dan sebagai anggota DPR, gajinya selangit ya kan, membuat otak dan mentalnya orang-orang yang kena OTT ini jadi koslet ya kan. Termasuk teman-temannya kali ya, apa begitu ya. Jadi otaknya juga menjadi tidak menentu kan. Kalau tidak segera disembuhkan, orang-orang ini nih, yang komunitas maling ini, koruptor ini, bahaya nih. Indonesia bukan hanya gelap, tapi juga poek ya kan. Bukan gelap lagi, gelap gulita ya kan. Kalau harus lapor ketua parpol, itu bukan OTT namanya, tapi operasi atur damai ya kan. Damai ini punya ini, kalau ini awas ya, hati-hati ya, kalau enggak ini ntar ditangkap. Itu operasi atur damai dong jadinya, cie. Udah gitu damainya pakai apa? Duit. Pakai duit suap dong. Aduh kacau. Mungkin bisa jadi ya omongan Sahroni ini secara langsung mengkonfirmasi kepada kita rakyat yang bodoh-bodoh ini. Kita kan bodoh lah gitu kan, rakyat Al-Fakir bodoh ya kan, rakyat yang bodoh ini, bahwa memang terkonfirmasi bisa jadi diduga kuat korupsinya sudah terkoordinir dengan partai. Apakah begitu ya kan? Jadi sebelum koruptor maling, sebelum maling ditangkap harus lapor partai supaya bisa
bersiasat. Kacau tidak? Kacau. Komentar di kolom komentar dah tuh. OTT KPK juga harus diubah namanya. KPK harus diubah nama OTT karena katanya tidak tepat kata OTT. Kalau pelakunya sudah berpindah tempat dan tidak sedang melakukan tindak pidana saat ditangkap, jangan lagi disebut OTT. Itu bisa menimbulkan persepsi keliru di publik. Operasi tangkap tangan, ya kan? Maling ketangkep basah. Masa nggak mau dibilang OTT? Itu juga OTT bahasa yang paling halus, ya kan? Coba kalau dibilang maling, maling, diterakin sama KPK, ya kan, di tengah kerumunan, maling, ya kan, gimana? Bukan cuma OTT, itu mah bahaya, itu kan nanti nyawanya maling-maling ini, koruptor ini malah terancam oleh warga, kan gitu jadinya. Bisa nanti masyarakat main hakim sendiri, kan gitu kan. Udah syukurin aja. Udah mending dibilang OTT, ya kan. Jadi gak usah aneh-aneh lah, kerja aja yang bener. Kalau nggak ngerasa maling, jangan takut dengan istilah OTT, gitu kan. Pekerja komersial nggak ada, terlalu formal bahasanya, ketinggian bahasanya.